Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Adela Nisbri Putri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, yaitu fungsi-fungsi manajemen, dengan mata kuliah yaitu pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi. Yang pertama yaitu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, dan yang keempat yaitu ada pengawasan. Yang pertama nih ada perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi, pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan, atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mondi, Noe, dan Premex tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Burhanuddin tahun 2005 mengatakan bahwa perencanaan adalah bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Yang kedua, yaitu ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Hasibuan tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Sarwoto tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, ada penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, ada tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan. Tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Lalu, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Lalu selanjutnya ada pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut dengan fungsi. Lalu selanjutnya ada departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian, dan yang kedua ada setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang kedua yaitu setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Lalu ada pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Yang kedua,
posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya, atau ADART organisasi. Yang ketiga ada pelimpahan otoritas, dan yang keempat ada perintah atasan. Selanjutnya ada staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Selanjutnya ada facilitating, yaitu merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau juga keuangan. Penggerakan atau actuating yaitu adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi, yaitu Sarwoto tahun 1978. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu memberikan otoritas kepada mereka. Dan yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Sarwoto tahun 1978. Selanjutnya yaitu ada pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Tujuan pengawasan itu sendiri menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Kegiatan yaitu yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua yaitu ada tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi. Yang ketiga yaitu ada mengadakan tindakan perbaikan. Manulang tahun 1987. Siagian tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Yang kelima, ada standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang keenam, ada prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Selain berpendapat tersebut, menurut Manulang tahun 1987, fungsi manajemen terdiri atas yang pertama, forecasting merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu direncanakan. Yang kedua, ada planning, termasuk budgeting, fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga, ada organizing, merupakan pengelompokan atau mengelompokkan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Selanjutnya yaitu ada staffing atau assembling resource, berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kelima yaitu ada directing and commanding, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam yaitu ada leading, merupakan istilah dalam manajemen yang dikemukakan oleh Lewis Allen.
Terima kasih. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan materi-materi mengenai fungsi-fungsi manajemen. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.